Hei anak-anakku jangan main HP, ibunya juga jangan main HP. Kalau jadi bupati itu pekerjaan mudah, mungkin isinya cukup foto-foto di spanduk, liburan ke luar negeri, dan tiba-tiba jadi kaya raya. Tapi kenyataannya, jadi sorotan publik jauh lebih cepat daripada menyelesaikan proyek pembangunan. Ada bupati yang hartanya melesat kayak roket, padahal baru setahun menjabat. Ada yang malah resign karena merasa cuma numpang selfie di kantor. Belum cukup. Ada juga nih yang bikin kantor jadi daycare anak-anak, dan yang lain pengen danai siswa nakal yang dikirim ke barak militer. Ini bukan sinetron, tapi realita kepemimpinan di bawah Gubernur Deddy Mulyadi. Siap-siap ketawa, ngelus dada, atau mungkin dua-duanya. Sejak dilantik pada Februari 2025, Deddy Mulyadi menempatkan dirinya sebagai gubernur merakyat sekaligus reformis birokrasi. Ia kerap tampil sederhana, cuma mengenakan kaos oblong saat inspeksi dan bertemu warga. Kebijakan-kebijakannya menitik beratkan pada penguatan UMKM, digitalisasi pelayanan publik, dan pemangkasan regulasi yang dinilai menghambat inovasi desa. Namun, tak sedikit juga yang menyorot cara kerasnya menegur kepala daerah, baik yang terlambat menyalurkan bansos maupun yang tertangkap media tengah berfoya-foya. Dalam atmosfer itu, kepala-kepala daerah Jabar berlomba-lomba memadukan visi KDM dengan karakter masing-masing, menciptakan kontras antara kesederhanaan, kontroversi, dan kebijakan pro-rakyat. Ini harus sekolah di sini, nanti disekolahin sama saya, nanti ikut in-house training ini. Mulai dari Citra Fitriami yang dalam hitungan bulan setelah resmi menjabat, namanya mendadak melejit bukan karena program unggulan, melainkan catatan harta kekayaan yang melonjak tajam pada LHKPN per 15 Januari 2024 sebesar Rp809.848.734. Menjadikannya kepala daerah dengan total aset rendah, namun peningkatan nilai kekayaan yang dramatis memunculkan spekulasi mengenai sumber dana tersebut. Catatan tersebut menampilkan aset tanah warisan senilai Rp980 juta dan mobil Toyota Kijang Innova Rp450 juta. Sedangkan kas dan setara kas hanya Rp23,8 juta dengan utang Rp600 juta, memicu tuntutan audit independen dari masyarakat. Sebelum terjun ke dunia pemerintahan, Citra meniti karir sebagai manajer di sektor swasta selama 5 tahun pada periode 2010 sampai 2015. Setelah menyelesaikan gelar sarjana hukum di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2006. Karir politiknya dimulai saat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024 melalui PDI Perjuangan, di mana ia meraih suara terbanyak 7.747 suara sebelum akhirnya mundur untuk fokus pada Pilkada tahun 2024. Nah, berkat dukungan sang adik, penyanyi Cakra Khan, kampanye Citra meraih sorotan media dan simpati publik dengan Cakra yang aktif berkampanye turun ke lapangan. Kini, di tengah upaya revitalisasi kawasan wisata Pantai Pangandaran, Citra dihadapkan pada tantangan besar, membuktikan bahwa kekayaannya sah dan memanfaatkan aset pribadi sebagai modal pembangunan pro-rakyat tanpa menimbulkan konflik kepentingan. Banyak warga yang menyoroti kecepatan Citra dalam merespon isu sampah di pantai. Ia bahkan terjun langsung membersihkan sampah saat liburan. Wah, sebuah langkah kecil namun menguatkan citra pro-rakyat. Beralih ke Bupati Indramayu setelah sempat menjadi sorotan publik karena pengunduran dirinya dari jabatan wakil bupati dengan alasan tidak ingin makan gaji buta, nama Luki Hakim kembali mencuat usai perjalanannya ke Jepang tanpa izin yang memicu reaksi keras dari Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Dalam unggahan di media sosial, liburannya ke luar negeri menuai kritik luas karena dilakukan saat momentum Lebaran, ketika idealnya kepala daerah berada di tengah masyarakat. Tindakan ini dianggap tidak hanya melanggar etika pemerintahan, tetapi juga melanggar regulasi administratif yang berujung pada sanksi dari Kemendagri berupa program magang selama 3 bulan untuk mendalami tata kelola pemerintahan. Ironisnya, sebelum menjabat sebagai wakil bupati, Luki Hakim
dikenal luas sebagai seorang aktor dan politikus yang mencoba peruntungan di jalur pemerintahan daerah dengan membawa harapan baru bagi warga Indramayu. Namun, karir politiknya tampak penuh gejolak. Dari mundur karena merasa tidak mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik, lalu hingga kini kembali menuai polemik karena dianggap lalai menjaga profesionalisme sebagai kepala daerah. Tantangan besar yang dihadapi Luki bukan hanya soal teknis administrasi pemerintahan, tetapi juga soal konsistensi antara citra, integritas pribadi, dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap seorang pejabat. Keputusan-keputusannya kerap menimbulkan tanda tanya. Apakah ia memang siap secara mental dan struktural untuk memimpin sebuah kabupaten? Setelah sorotan terhadap Luki Hakim, perhatian publik Jawa Barat kembali tertuju pada sosok Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail yang viral karena membawa anak-anaknya ke ruang dinas saat bekerja. Video yang memperlihatkan anak-anaknya bermain di kantornya itu mengundang pro dan kontra di media sosial. Namun tak seperti kasus sebelumnya yang menuai kecaman, kali ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi justru memberikan dukungan, menyebut tindakan JJ sebagai bentuk kasih sayang orang tua yang tak melanggar etika selama tidak mengganggu tugas pelayanan publik dan bukan bawa selingkuhan. JJ Rici dikenal sebagai figur muda yang meniti karir dari dunia hiburan, yakni sebagai drummer band Govinda sebelum terjun ke politik melalui Partai Amanat Nasional. Namanya semakin dikenal publik setelah menikah dengan selebriti Syahnaz Sadiqah, adik dari Raffi Ahmad, yang memperkuat citranya sebagai bupati milenial yang dekat dengan rakyat dan aktif di media sosial. Citra inilah yang menjadi modal kuatnya saat memenangkan Pilkada Bandung Barat tahun 2024. Meski demikian, tantangan besar tetap menanti JJ di tengah ekspektasi tinggi dari masyarakat yang menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar pencitraan. Dituntut mampu menjembatani gaya kepemimpinan modern yang humanis dengan kebutuhan tata kelola birokrasi yang profesional. Sorotan terhadap JJ menunjukkan bagaimana pejabat publik di Jawa Barat saat ini tak hanya dinilai dari kebijakan, tetapi juga dari gestur personal dan gaya kepemimpinan yang dinilai masyarakat, baik sebagai inspirasi maupun sebagai bahan kritik. Setelah sorotan terhadap gaya kepemimpinan JJ Rici, publik Jawa Barat kembali dihebohkan dengan perbincangan seputar sosok Bupati Purwakarta, Saipul Bahri bin Zain, yang disebut sebagai bupati terkaya ketiga di provinsi tersebut oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Pernyataan itu muncul saat Deddy meninjau barak militer tempat siswa nakal dibina secara disiplin di Resimen 1 Kostrad Purwakarta, sebuah program pendidikan karakter yang digagasnya. Saipul menjadi sorotan karena diduga membiayai program tersebut secara pribadi, namun menjawab ambigu soal sumber dan alokasi dananya. Hal ini pun menimbulkan kesan kuat bahwa kekayaan pribadi bupati menjadi tulang punggung inisiatif sosial, sekaligus menimbulkan tanya soal transparansi dan tujuan penggunaan kekuasaan. Lahir di Purwakarta pada tahun 1975, Saipul menempuh pendidikan dari SD hingga MAN di Jawa Barat, meraih gelar sarjana agama dari STAI Miftahul Huda, lalu melanjutkan studi ilmu sosial dan politik di Universitas Indonesia. Karirnya dimulai sebagai dosen sebelum terjun ke dunia politik sebagai anggota DPRD Purwakarta dan menjadi ketua komisi pendidikan. Ia dikenal sebagai birokrat yang membawa inovasi di bidang pendidikan daerah. Namun, tantangan besar menghadangnya saat menjabat sebagai bupati pasca Pilkada 2024. Terutama dalam menjaga integritas di tengah sorotan terhadap kekayaan pribadinya yang mencapai 72,9 miliar rupiah. Masyarakat kini menilai pemimpin bukan hanya dari capaian dan latar belakang akademik, tetapi juga dari transparansi serta komitmen untuk berbakti tanpa menimbulkan kesan pamer kekuasaan. Nah, dalam deretan kepala daerah di Jawa Barat yang menjadi sorotan, Bupati Cirebon pun tak luput dari perhatian publik, terutama setelah disindir langsung oleh Gubernur Deddy Mulyadi dalam sebuah acara di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan. Lewat gaya khasnya yang satir namun menghibur, Deddy menyampaikan kritik sosial yang menyentil kehidupan personal sang bupati di depan rakyat. Candaan soal
Janda terdepan, perawan terbelakang, hingga sindiran tentang bupati yang tampak gagah ketika sendiri, tapi tak berdaya bila di hadapan istri. Menuai tawa namun sekaligus memicu tafsir beragam dari publik. Sindiran ini menjadi cerminan bagaimana persepsi publik terhadap pemimpin daerah bisa terbentuk bukan hanya dari kinerja, tetapi juga narasi yang berkembang di ruang sosial. Di balik sorotan tersebut, Bupati Cirebon dikenal sebagai figur yang berangkat dari lingkungan birokrasi dan aktivisme sosial di tingkat desa sebelum menapaki panggung politik lokal. Dari cerita ini ternyata menjadi bupati itu bukan cuma soal ngurusin program ya Pop Gengs, tapi juga kuat-kuatan mental hadapin sorotan. Di balik senyum dan pidato, ternyata ada cerita-cerita yang tidak selalu kelihatan di layar.